waspadai waktu Biden disumpah. Lihat nggak bentuk Bible-nya? Salibnya ke bawah. Ya, betul. Salibnya terbalik. Coba lihat, buka kalau nggak percaya. Pertanyaan kedua ini kan ada berita terbaru dari pelantikan Pak Prabowo yang dilantik oleh Pak Jokowi sebagai Jenderal Bintang 4. Menurut Iya. Bapak, apa motif dibalik pelantikan ini? Banyak pengamat bilang kalau ini menegaskan kalau Pak Prabowo ini dilantik menjadi Jenderal Bintang 4 ini agar negara-negara luar itu segan. Atau apakah menurut Bapak sebenarnya pelantikan Pak Prabowo ini sebagai Jenderal Bintang 4 ini apa memang perlu harus dilakukan atau tidak? Bagaimana menurut Pak Tobing? Iya. Jadi sekarang Indonesia ini udah nggak tahu saya mau berpikir apa. Sudah kita ini udah berada di ujung tanduk sebenarnya. Ya. Nah, akhirnya ini sudah apa namanya? Lanjut, siapa yang mau bertanya? Wah, bir banteng. Halo, siapa moderatornya? Halo. Iya. Shalom, shalom. Shalom. Salam. Ya, shalom Pak Tobing. Siapa Ya, moderator? Siapa moderatornya Pak Tobing? Hah? Siapa moderatornya Pak Tobing? Oh, silakan Pak. Iya, saya bertanya duluan Pak Tobing ya. Oke. Saya masih ini Pak Tobing, masih junior Bapak lah, masih terlalu muda saya untuk dipanggil Bapak. Ya nggak apa-apa lah, itu kan sopan santun. Iya, ya Pak, makasih Pak. Gini Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak. Jadi kalau kita melihat dari contoh demokrasi yang ada di Amerika ini sebenarnya kan mempunyai demokrasi hibrida katanya Pak. Jadi perpaduan antara demokrasi dan republik. Nah, dalam keburukan dari demokrasi ini sangat jelas terjadi di Amerika. Ini terjadi di daerah-daerah yang berhaluan demokrat. Nah, di sini pada prinsip demokrasi ini kan yang mayoritas mereka memegang penuh kendali atas minoritas. Sedangkan untuk di daerah republik yang mayoritas melindungi hak-hak minoritas. Begitu Pak ya? Ya. Tetapi di daerah demokrat ini mereka seenak-enaknya mereka sangat amburadul lah kalau menurut saya. Mereka membuat undang-undang baru dan mereka mewadahi keinginan dari minoritas. Contohnya lah Pak, dari LGBT, kalangan LGBT. Dan kalangan satanisme juga dilindungi hak-haknya, begitu. Ya. Ini kan contoh dari kehidupan bagaimana bermasyarakat yang mulai mengarah kepada kehancuran moral. Sedangkan di daerah Republikan, mereka menghargai undang-undang yang sudah mereka buat sejak lama. Mereka tidak mau mengotak-atiknya secara frontal. Misalnya amandemen pertama dan amandemen kedua mengenai kepemilikan senjata. Nah, ini yang ditentang oleh Demokrat. Nah, mereka ingin menguasai daerah-daerah Republikan, tetapi orang-orang Republik mereka menolak keras karena mereka takut daerah Republikan ini hancur sama seperti daerah Demokrat. Inilah yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, ya mungkin banyak contoh Pak, seperti yang Bapak bilang mengenai kasus-kasus dari pertentangan antara mayoritas dan minoritas. Jadi kalau kita lihat terlalu banyak
masalah yang ditimbulkan oleh prinsip-prinsip demokrasi yang ugal-ugalan lah Pak. Kalau menurut saya yang terlalu liberal. Sebaiknya Indonesia ya mengacu kepada prinsip republik dari Amerika. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak, apa contoh demokrasi seperti apa sih, atau contoh prinsip bernegara seperti apa, pemerintahan seperti apa yang cocok untuk Indonesia? Apakah prinsip republik yang ada di Amerika? Begitu aja Pak. Baik, saya jawab ya. Kita tidak bisa meniru Amerika, mau republik mau demokrat karena kalau republik dia pedomannya kitab suci juga. Ya, kalau demokrat terserah. Belum tentu kitab suci yang dia pakai. Ya, coba Anda waspadai waktu Biden disumpah. Lihat nggak bentuk Bible-nya? Salibnya ke bawah. Ya, betul. Salibnya terbalik. Coba lihat, buka kalau nggak percaya. Dan yang seperti itu nggak pernah kita perlakukan. Dan seperti apa yang ditayangkan Pak Paul tadi, Aceh sama Sumatera Barat. Kenapa? Di situ kan terjadi adanya dikotomi antara mayoritas dan minoritas. Itu aja contohnya. Karena kan mereka bukan nasionalis. Nah, yang begini ini kembali lagi lah ke demokrasi Pancasila melalui permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau nanti dikotomi mayoritas dan minoritas, ya kalau penduduknya banyak menganut paham tertentu, dialah yang menang. Kalian aja tadi itu yang disampaikan Pak Paul. Udah gampang. Mengapa Aceh dia menang? Mengapa di Sumatera Barat dia menang? Nah, karena Aceh sama Sumatera Barat ini sudah apa? Sudah membedakan diri dia dari Pancasila. Ya. Coba lihat kasus, ya, berapa macam kasus kejadian masa lalu. Kalau saya sebagai seorang militer ya, naluri intelijen kita itu ada. Kita lihat kejadian-kejadian dulu semua harus pakai jilbab. Di mana? Sumatera Barat. Ya, kalau dia tidak bisa baca Al-Quran apa kitab suci, dia tidak masuk sekolah. Nah itu. Tapi kalau di negara yang kita demokratis Pancasila, tidak ada dikotomi mayoritas dan minoritas. Makanya kalau founding fathers kita sudah memikirkan, waktu dia merumuskan konstitusi kita, apa kita mau ikut Barat yang cenderung individualistik? Ya, para pemikir kita itu udah hebat loh, founding fathers. Malah kita ini sekarang bukan lebih pintar dari mereka, lebih bodoh. Saya beritahu aja, lebih bodoh. Kalau saya pelajari ya, waduh, saya baca lembaran negara itu, bagaimana proses pembuatan undang-undang itu, cukup lama loh, 6 bulan. Semuanya pemikir-pemikir, padahal mereka itu banyak sekolah di Belanda. Tapi dia tidak mau, karena tidak sesuai dengan budaya kita. Tadi kan saya beritahu, sesuai dengan budayanya. Jadi sekarang Indonesia ini udah nggak tahu saya mau berpikir apa. Sudah kita ini udah berada di ujung tanduk sebenarnya. Ya. Nah, akhirnya ini sudah apa namanya? Semakin meruncing lah masalah kita ini. Makanya kita perlu presiden yang bisa sebagai simbol persatuan dan kesatuan. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan ternyata kalau Prabowo Gibran sebagai presiden nanti jadi sebagai pemenang, dia belum tentu diterima di Aceh dan di Sumatera Barat. Iya. Nah, itu contohnya. Dan ini berbahaya kita mengikuti demokrasi liberal. Nanti akan saya sampaikan bagaimana negara luar ya menghancurkan negara kita ini tanpa melalui perang. Ya. Inilah. Terus pertanyaan kedua Pak Tobing. Ya,
Pertanyaan kedua ini kan ada berita terbaru dari pelantikan Pak Prabowo yang dilantik oleh Pak Jokowi sebagai Jenderal Bintang 4. Menurut Iya, Bapak, apa motif di balik pelantikan ini? Ap- Banyak pengamat bilang kalau ini menegaskan kalau Pak Prabowo ini dilantik menjadi Jenderal Bintang 4 ini agar negara-negara luar itu segan. Atau apakah menurut Bapak sebenarnya pelantikan Pak Prabowo ini sebagai Jenderal Bintang 4 ini apa memang perlu harus dilakukan atau tidak? Bagaimana menurut Pak Tobing? iya, itu kan penghargaan pemerintah. Dulu waktu SBY mau jadi presiden, dia kan dibintang 4 kan dulu sama Panglima kami. Waktu itu Panglima kami Widodo itu loh, dari Angkatan Laut. Setelah jadi presiden, Pak Widodo dijadikan Menko Polhukam. Kebetulan begini ya, eh, presiden itu pemegang kekuasaan tertinggi. Memang tidak harus sih, sipil juga bisa. Tapi kalau sipil kan para panglima, kepala staf itu semuanya kan dipaksakan melalui konstitusi. Tapi kalau Prabowo berpangkat dia bintang 3, sedangkan yang diperintahkannya nanti bintang 4, itu ada psikologi lah. Oh Ya, iya, betul. ya. Secara psikologi kan, pangkatmu bintang 3, kan gitu. Berarti Oh Ah, iya, mendingan dari betul. sipil sekalian ya Pak Tobing ya. ya, Kalau jadi mau bintang ya harus bintangnya 4. Kalau mau dari sipil ya dari sipil sekalian ya. sipil sekalian. Kalau sipil kan Mm-mm. udah lain. Tapi kalau Betul, betul, betul. Luar jadi, biasa. ya, Mantap kali nih jawabannya nih. jadi kita sudah tahu sebenarnya dia jadi Menhan pun sudah harus dilantik waktu dia diangkat jadi Menhan. Karena wakilnya Oh bintang begitu. 3, wakilnya bintang 3 itu loh, ya Wamenhan. Jadi harusnya Wamenhan saja harusnya bintang 4. Tapi ya kita dulu, alah sudahlah. Saya tahu persis dulu waktu Pak Sapri sebenarnya menjadi Wamenhan, dia itu harusnya dinaikkan bintang bintang 4. Tapi waktu itu TNI tidak setuju. Ada konflik of interest lah. Jadi sudah wajar lah. Jadi jangan berdiskusi lagi lah. Jadi Terus waktu Pak Tobing, ya, pertanyaan ketiga, apakah ini pelantikan ini ada hubungannya dengan untuk mempertegas bahwa Pak Prabowo ini akan membungkam jenderal-jenderal yang berseberangan, contohnya Pak Gatot Nurmantio, terus Pak Wiranto, dan jenderal-jenderal yang lainnya. Menurut Pak Tobing gimana? enggak, seharusnya tidak terjadi. Tidak terjadi, ya kan? Tidak terjadi. Jadi begini ya, sebentar. Mungkin ada saya simpan di sini. Oh, enggak Pak ada. Denny sudah jadi co-host, nanti bantuin nyalakan mikrofon ya, Pak Denny ya. Siap, siap, Pak. Siap, Ya, Pak. ini ada setelah ini ada Pak Frans Lisi. Oke. Ini. Jadi harusnya ya semua TNI yang sudah pensiun, bukan pensiun lah, purnawirawan. Sebenarnya kami tidak mengenal istilah pensiun. Kami di wisuda purnawira. Purnawira itu ya purna tugas tapi belum purna pengabdian. Nah, kesalahan sekarang banyak sudah melupakan nilai-nilai kejuangan 45. Nah, ini amanat Panglima Sudirman, ya, waktu itu dia Panglima tertinggi. Apri, apa? Dasar Perubahan Hidup Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia. Undang-undang negara adalah ajas tentara. Undang-undang negara adalah politik tentara. Tentara tidak mengenal satu paham politik.
tentara hanya membela negara dan paham politik negara. Tentara tidak mengenal kompromi di dalam membela negara dan paham politik negara. Tentara harus berjiwa, berkobar-kobar, berkeyakinan sekeras baja, dan berideologi gemblengan. Jadi Gatot, siapa lagi tuh? Ya dia memang nggak menjiwai. Kalau dia menjiwai sekarang prajurit itu ya, yang sudah purnawira ini, kita mengabdi walaupun sudah purna tugas. Contohnya seperti saya inilah. Saya nggak mau pamer, tapi apa yang bisa saya berikan untuk negara, saya berikan. Ya. Tapi itulah tadi, karena perubahan zaman, perubahan generasi, mereka ini merasa setelah purna saya harus masih menjabat apa? Saya masih menjabat apa? Pengen jadi presiden, pengen jadi wakil presiden. Nah, disitulah kesalahan mereka. Jadi sebenarnya Pak Prabowo dinaikkan bintang 4, nggak ada urusannya seperti itu. Tidak akan ada. Jadi sekarang bagaimana dia sebagai presiden bisa merangkul. Makanya kan pertama dia bilang saya akan merangkul lawan maupun kawan. Yaitu kalau enggak nanti Indonesia ini enggak akan sampai menuju Indonesia maju. Ya. Visinya Tapi kan Pak Tobing, ya. saya Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.